Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah pesawat gilingan bersama saya Ari Wibowo dari Politeknik LPB Yogyakarta. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang konstruksi di dalam gilingan, yaitu khususnya tentang standar gilingan. Ya, seperti di video sebelumnya, ya kita sudah sempat membahas bagaimana konstruksi gilingan secara keseluruhan. Ya, ada dua gambar ini yang menunjukkan secara keseluruhan suatu tandem gilingan atau suatu paket di dalam mesin gilingan. Ya, salah satu yang paling penting di dalam satu paket mesin gilingan ini adalah yang kita sebut sebagai standar gilingan. Ya, standar gilingan atau disebut juga sebagai milcik. Ya, milcik. Nah, posisinya adalah kurang lebih seperti ini, atau kalau di gambar yang sebelumnya ini adalah suatu konstruksi yang seperti ini. Nah, standar gilingan ya, ini di gambar sebelah yang warna kuning ini adalah salah satu desain yang terbaru dari standar gilingan. Ya, jadi ini adalah konstruksi utama di dalam suatu mesin gilingan yang dia menjadi tumpuan dari peralatan-peralatan yang ada di tandem gilingan. Nah, terutama yang menjadi menahan beban itu adalah atau fungsi utama dari gilingan itu adalah roll. Ya, jadi roll ada 3 roll utama seperti yang kita bahas di sebelumnya. Dia itu ditempatkan di dalam standar gilingan ini atau ditumbuk oleh standar gilingan ini. Ya, jadi standar ini di sini ada gambar ini ada beberapa lubang, ya ada 3 lubang utamanya. Nah, di sini ini adalah tempat ditumpunya poros gilingan, poros roll, ya, poros roll. Nah, standar gilingan ini terbuat dari baja cor yang sangat kuat, gitu ya, atau juga dapat juga dari plat baja, tetapi secara umum itu adalah berasal dari baja cor, ya, baja cor. Dan ini merupakan alat yang mungkin bisa jadi berusia sangat lama di pabrik gula, tidak diganti-ganti atau tidak dirubah-rubah. Ya. Nah, di samping menahan bobot roll, standar juga menahan gaya-gaya yang bekerja pada waktu roll gilingan memerah. Ya, jadi karena dia sebagai tumpuan, maka gaya-gaya yang diterima oleh roll gilingan itu akan diteruskan kepada standar gilingan ini, sehingga konstruksi daripada standar gilingan itu harus sangat kuat. Nah, ini contoh aplikasi ketika gilingan itu roll gilingan dipasangkan di standarnya. Kalau ini tadi gambar yang sama masih dalam posisi kosongan. Nah, di sini itu di gambar sebelah itu roll itu sudah dipasangkan, ya, di dalam standarnya. Ya, posisinya kurang lebih juga sama. Jadi roll dipasang di tengah di antara 2 standar, ya, di antara 2 standar. Nah, dia dipasang di sini menggunakan ada bantalan, ya, atau kalau dalam bahasa pabrik gula di Jawa kita sebutnya sebagai metal gilingan, ya, metal gilingan. Jadi ada bantalan, ini masing-masing juga terdapat bantalannya masing-masing, ya, bantalannya masing-masing. Nah, di dalam pabrik di standar ini itu dipasangkan ke dalam suatu pondasi cor yang sangat kuat begitu, sehingga karena ini merupakan penumpu beban, maka dia harus fix menumpu pada suatu pondasi, ya, menumpu pada suatu pondasi. Nah, ini kurang lebih standar gilingan ketika dia dioperasionalkan.
Selain roll, ada juga banyak aksesoris yang ditempatkan di dalam standar ini. Misalnya di atas ini ada mesin hidrolik, ya, kemudian nanti kita bahas juga beberapa ada scrubber, ya, dan juga beberapa aksesoris yang lain yang itu kemudian menumpu kepada standar gilingan. Nah, ini kurang lebih beberapa modifikasi ataupun gambar yang lebih sederhana, mungkin tipe yang lain dari yang gambar sebelumnya, tetapi ini juga banyak kita temui di pabrik gula di Indonesia, ya. Jadi bentuknya itu utamanya adalah bagaimana dia bisa menumpu 3 buah roll gilingan, ya. Sama di sini. Nah, ini beberapa modifikasi dan potongan. Kalau kita melihat di dalam standar itu seperti apa, itu akan seperti ini. Nah, mungkin juga bisa dilihat bagaimana cara dia membaut ya. Jadi di sini ada beberapa baut yang dipasang, ya, misalnya ini ada baut ke bawah untuk menumpu bagaimana posisi atas dari standar ini, ya. Di sini gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah diagram beda bebas daripada yang dialami oleh standar gilingan, ya. Ketika roll itu melakukan pemerahan, ya, tebu masuk di sini, kemudian dia mengalami ada bukaan depan, ya, bukaan muka, tebu akan masuk. Nah, di sini telah terjadi proses penekanan, ya, sehingga muncul gaya sebesar PD, ya, gaya yang ada di depan. Nah, ketika kemudian tebu melewati, di sini ada plat ampas. Nah, kemudian dia akan terperah di sini di bukaan belakang, ya, di bukaan belakang. Karena bukaan belakang ini lebih sempit dan proses pemerahan utamanya itu ada di sisi bukaan belakang, maka gaya untuk menekan di bukaan belakang itu jauh lebih besar daripada gaya yang menekan di bukaan depan. Nah, maka seberapa besar daya yang diterima, yang dikeluarkan, maka besarannya adalah seperti ini. Nah, besarannya adalah seperti ini. Ini adalah gaya yang ada di roll, ya, gaya yang ada di roll. Nah, maka kalau kita buat resultante gayanya, maka akan sebesar GH, ya, GH. Ini adalah gaya yang ada di posisi roll. Nah, GH ini sebagai suatu resultante, maka akan ditahan dengan arah dan besar yang sama itu oleh standar gilingan. Nah, maka kurang lebih gaya yang diterima oleh standar gilingan itu adalah seperti ini, sebesar R, ya, arahnya ke sana. Nah, sama dengan resultante daripada gaya-gaya yang diberikan oleh roll. Nah, gaya R ini di dalam standar gilingan itu juga kemudian dibagi menjadi dua, ya, dipisahkan menjadi dua, yaitu GT dan GH, ya, GT dan GH. Yang ke bawah ini ditahan oleh hidrolik gilingan, ya. Jadi hidrolik gilingan berfungsi untuk menahan gaya yang arahnya ke bawah. Nah, jadi resultante ini dilawan oleh hidrolik gilingan. Sementara gaya yang satu lagi yang arahnya mendatar, GH, ini akan ditahan oleh standar gilingan. Nah, maka akibat daripada kondisi ini, ketika gilingannya standarnya itu biasa, maka dia akan mengalami gaya yang lebih besar pada sisi belakang metal, gitu ya. Jadi kalau tadi kita punya standarnya kurang lebih seperti ini di posisi atasnya, di mana dia roll atas itu bertumpu, misalnya ini adalah rollnya, maka
gaya itu akan menekan ke sisi sini, ya, di sisi salah satu sisi daripada standar gilingan. Nah, kurang lebih akan seperti itu. Nah, biasanya di pabrik gula di sini itu akan mengalami deformasi yang lebih cepat daripada sisi yang lain di dalam standar gilingan. Ya, ini biasanya terdeformasi. Ya. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini membuat setiap luar musim giling itu harus dilakukan maintenance, tetapi ada di sisi tertentu saja, begitu, karena gayanya diagram benda bebasnya seperti ini. Nah, kemudian karena kondisi tadi di mana gaya yang ditahan oleh standar itu arahnya miring tadi ya, seperti GH tadi, maka kemudian ada beberapa yang melakukan modifikasi terhadap standar gilingan. Ya, misalnya dengan membuat arah daripada hidrolik itu miring, ya, atau juga seperti ini nih. Ya, kalau kita lihat lubangnya, maka dia posisi daripada hidrolik itu dibuat miring, ya, dibuat miring. Nah, ini satu modifikasi yang mungkin juga bermanfaat di dalam proses giling, sehingga beban yang diterima oleh standar itu menjadi lebih kecil. Ya, kenapa? Karena dia gaya resultante ini dilawan langsung secara 100% itu oleh hidrolik gilingan, Nah, cuman memang kemudian efeknya karena roll atas ini naik turun, maka dia juga proses posisi naik turunnya dan juga setelan gilingannya akan sedikit berbeda dengan perhitungan normal. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yang berikutnya tadi kita juga sempat membahas ada yang namanya metal gilingan. Ya, jadi metal ini adalah kalau lengkap itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah tumpuan, ya, yang menjadi biring atau bantalan bagi roll gilingan dan standar gilingan, ya, standar gilingan. Nah, metal ini berfungsi sebagai bantalan dengan sifatnya adalah jurnal biring, ya, jurnal biring atau biring tanpa roda, ya, tanpa biring yang bersifat dengan karena ada pelumasan, ya, karena ada pelumasan. Jadi di sini di permukaan daripada biring ini terjadi kontak langsung antara roll dan metalnya, dan agar dia terjadi pertranslasi yang lancar maka diberikan minyak, ya, diberikan minyak. Jadi di sini nanti diberikan ada oli, ya, ada olinya. Nah, metal ini pada umumnya terbuat dari bahan yang lebih lunak daripada poros maupun standar, dan dia bersifat licin, ya, maka biasanya itu menggunakan bahan dari kuningan, ya, bahan dari kuningan. Nah, karena tadi kita harus memasukkan di situ minyak, ya, maka di sini banyak diberikan lubang-lubang, ya, ada beberapa lubang dan juga mungkin ada beberapa alur seperti ini, di mana itu menjadi jalur distribusi daripada minyak pelumas, ya. Nah, karena metal ini menerima beban yang berat, ya, serta putarannya rendah, maka dia harus punya permukaan yang luas, ya, permukaannya harus luas, licin, sehingga seperti tadi diberikan minyak pelumas. Dan karena tekanannya tinggi, maka minyak ini nggak bisa serta-merta masuk, dia harus ada pompa minyaknya. Baik, demikian pembahasan kita terkait dengan standar gilingan. Terima kasih, kita lanjutkan di pokok bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.